Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Semoga sukses yang UNBK 2019, 2020 dan seterusnya. Kita belajar dari 2018. Skill dewa. Oke, sebuah peta mempunyai skala 1:300.000. Pada peta tersebut jarak ini ya. Ini Paman Apik akan tunjukkan ya, kalau 1:300.000 itu artinya 1 cm sama artinya dengan 3 kilometer. Begitu. Kenapa? Karena 1:300.000. 100.000 itu kilometernya ya. Gitu ya. Oke, jadi enak. Dua orang akan berangkat dari A menuju B melalui jalan yang berbeda. Orang pertama melalui kota P dan orang kedua melalui kota Q. Sebelum berangkat, kedua orang tersebut mengukur jarak pada peta yang menggunakan skala jarak pada peta. Berapakah selisih jarak tempuh sebenarnya perjalanan kedua orang tersebut? Oke, yang satu melalui P. Dari A ke P berapa? 14. Dari P ke B 16. Jadi 14 tambah 16. Ini orang yang pertama. Berapa itu? 30. Gitu kan? Sentimeter ya. Orang kedua melalui Q. Kalau melalui Q berarti A ke Q adalah 12. Kemudian Q ke B adalah 21. 12 tambah 21. Berapa? 12 tambah 21 adalah 33. Gitu kan? Maka selisihnya berapa? Yang ditanyakan gitu ya. Berapakah selisih jarak? Yang ditanya kita ke selisih jarak. Jadi 33 dengan 30 selisihnya berapa? 3 cm. Gitu. 3 cm pada peta. Padahal Paman Apik sudah menyebutkan 1 cm artinya 3 kilometer. Berarti kalau 3 cm artinya adalah 3 kali 3. Gitu ya. Jadi tinggal dikalikan dengan 3. 3 kali 3 berapa? 9. Satuannya kilometer. Gitu. Ini yang selisih sebenarnya. Oke, Paman kalau gitu gampang dong, nggak perlu pembagian-pembagian dan sebagainya. Memang iya, gitu ya. Jadi kalau udah tahu caranya, jadi gampang. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Lanjut dong Paman, boleh. Kita lanjut ya. Nomor 15. Bentuk sederhana. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalau mencari bentuk sederhana, ya masing-masing saja lebih gampang. Karena ini kan X-nya juga beda-beda ya. Berarti perhatikan X-nya saja. 4X dikurangi 8X. 4 kurangi 8 berapa? Min 4. Ya, 4 dikurangi 8 adalah negatif 4. Jadi yang B. Negatif 4X. Yang lainnya kan nggak ada negatif 4X. Selesai. Loh, cepat sekali Paman. Gimana Y dan Z-nya? Y dan Z-nya untuk ngecek saja. Kalau mau dicek. Ya. Oke. Silahkan dicek Y sama Z-nya. Cocok nggak ya? Oke. Asik Paman kalau begitu caranya. Ya asik dong. Kita cari yang asik-asik. Namanya juga matematika asik bersama Paman Apik. Nomor 16. Ya. Jika 2 kali 3x min 1 plus 5 sama dengan 4x 4 kali 6x plus 7 min 7 mempunyai penyelesaian x sama dengan n. Berapakah nilai 10n ditambah 12? Tambah 12 ya 10n. Oke, ini yang paling gampang perhatikan x-nya dulu. 2 kali 3x, jadi 6x di kiri. Yang kanan 4 kali 6x, 24x. Yang kiri tadi ada 6, yang kanan ada 24. Pindahin aja langsung ke kanan. 24 dikurangi 6. Berapa? 24 kurangi 6 adalah 18x. Nah, biar cepat gitu ya. 24 dikurangi 6 adalah 18. Maka semua yang tidak ada X-nya ditaruh aja di kiri, biar gampang ya. 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2 tambah 5. Min 2 tambah 5 berapa? Positif 3. Taruh di kiri. Gitu ya, positif 3. Kemudian yang kanan, 4 kali 7, 28. Ya, 4 kali 7, 28. Dikurangi 7. 28 dikurangi 7 berapa? Adalah 21. Ini yang di kanan 21 kan? 21 kanan. Kemudian dipindah ke kiri jadi min 21. Gitu ya, karena dipindah kiri. Jadi dari kanan tadi positif 21, kita pindah ke kiri jadi min 21. 3 min 21 adalah ya min juga min 18. Paman Apik min sama negatif dianggap sama saja ya.
Nah, jadi X-nya ke berapa? 18 dipindah ke kiri ya, membagi min 18. Jadi X-nya adalah min 1. Nah, ketemu X-nya min 1. Ditanya 10N, N-nya itu min 1. Berarti yang ditanya adalah 10N. 10 kali min 1 berapa? Min 10. Ditambah berapa? 12. Min 10 tambah 12. Jadi berapa? Hasilnya positif 2 ya, atau plus 2. Gitu. Paman masih bingung? Boleh diulangi videonya ya. Sebenarnya udah bisa sih Paman. Nah iya memang perlu latihan ya. Perlu latihan. Jadi biar cepet nulisnya nggak banyak-banyak amat ya. Nanti kalau sudah mahir bisa 7 detik. Kayak 15 ya. 7 detik ya nomor 15 tadi. Oke. Lanjut Paman. Siap. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X lebih dari 1, X kurang 1 lebih sama dengan 2X min 5 dan X bilangan bulat adalah. Oke. X-nya kita sendiri kan, yang di kiri ada 1X, di kanan ada 2X. Lebih enak dipindah ke kanan, biar jadi positif X-nya. Jadi, yang kanan ada 2X, yang kiri, X-nya dipindahkan ke kanan jadi mengurangi kan. 2X dikurangi X, jadi positif X. Gitu ya. Yang lainnya dipindah ke kiri, berarti min 5 dipindah ke kiri jadi positif 5, kan gitu. Jadi positif 5 dikurangi 1 kan di kiri. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Nah, gitu ya. Jadi X-nya bilangan bulat kurang dari 4. Gitu ya. Kurang dari sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kan gitu. Kalau dibaca dari kanan, 4 lebih dari sama dengan X. Kalau dibaca dari kiri, X kurang dari sama dengan 4. Itu ya, X bilangan bulat. Sudah. Loh cuma gitu aja, Paman. Iya. Gitu kan. Ini kalau nulis ulang ya, kalau nulis dari kiri kan 4 lebih dari sama dengan X. Kalau dibaca dari kanan kan X kurang dari sama dengan 4. Tuh kan gitu. Sama saja. Kalau ini 7 detik, Maman. Iya dong. Ya, tapi harus sambil berlatih. Matematika asik? Asik dong. Ya. Maman Apik, terima kasih juga atas donasinya ya. Banyak yang sudah berdonasi. Boleh. 18. Diketahui himpunan A ini ya 2 sampai 12 bilangan genap. Banyaknya himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Nah, berarti A-nya ini bilangan genap ya. A, kita tulis saja anggotanya. 2 ikut enggak? 2 tidak ikut karena enggak ada sama dengannya gitu ya. Jadi kita mulai dari 4. Kemudian 6 gitu kan genapnya. Setelah 6 berapa genapnya? 8. Setelah 8, 10. Setelah 10, 12 ikut enggak? Ada sama dengannya enggak? Ada kan? Karena ada sama dengannya, maka 12 ikut. Nah, banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, ini Maman Apik sebenarnya sudah agak tinggi ya, pakai kombinasi ya. Kan anggotanya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dari 5 kita memilih yang beranggotakan 3. 5 cus 3. Ini sama artinya dengan 5 cus 2. Karena kalau kita memilih 3 anggota dari 5 sama saja dengan meninggalkan 2 anggota. Gitu kan? Jadi ini sama artinya dengan 5 cus 2. Gitu ya. 5 milih 2. Sama aja milih 3 dengan milih 2. Nah karena milih 2, maka lebih gampang. Pilihan pertama dari 5 bilangan ini berarti kita punya 5 calon yang kita pilih kan kalau milih 2. Dikalikan kemudian setelah kita pilih misalkan calon yang pertama, sisanya 4 calon. Gitu ya, jadi 5 kali 4. Dibagi kalau kita milih A dan B sama saja dengan B milih dan A. Jadi dibagi dengan 2, 2 bolak-balik gitu ya. Jadi 5 kali 4 20 dibagi 2 jadi 10. Itu jawaban kita. Ada 10. Lah kok gampang Paman ngitungnya. Ngitungnya gampang ya. Tinggal pemahamannya. Itu yang jadi tantangan ya. Oke ya. Jadi boleh diulangi 5 cus 2 ya 5 cus 3 sama artinya dengan 5 cus 2 biar gampang. 5 kali 4 bagi 2. 10. Ya, 7 detik bisa. Bisa kalau sudah paham ya. Lanjut 19. Diketahui bilangan asli kurang dari 13 ya semestanya.
P-nya faktor 12, Q-nya kelipatan 2 kurang dari 13. Himpunan dari komplement P gabung Q adalah, jadi P gabung Q ya, kurang dari 13. P bilangan faktor dari 12. P itu adalah faktor dari 12, berarti berapa saja? 1, 2, 3, bisa bagi 12 ya, 4, 6, 12. Itu kan P-nya, betul? Nah, kalau Q-nya adalah bilangan kelipatan 2 kurang dari 13. Kelipatan 2. Kelipatan 2 kurang dari 13. Kelipatan 2 itu ya 2, 4, 6, 8. Berapa lagi kelipatan 2? 10, 12. Digabungkan semuanya. Tapi yang ditanya komplemennya, yang bukan gabungannya. Nah, jadi yang bukan gabungannya, jadi yang tidak disebut. Yang tidak disebut, Paman Apik akan lambangkan apa ini? Paman Apik kok terlanjur bila tanda bulat ini. Jawabannya gitu ya, jawabannya aja. Jadi yang ditanyakan adalah misalkan X-nya. Berarti yang tidak ada di P gabung Q. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5. 5 nggak ada. Berarti 5. Gitu kan? Nah, yang ada 5-nya hanya B. Kan 1 ada B-nya. Berarti salah. Jawabannya yang B. Tuh, gampang kan? Nggak perlu ngecek ACD, man. Nggak perlu sebenarnya. Tapi ya kalau mau ngecek 5, 7, 9, 11-nya bener atau enggak ya oke lah. 7, nah kan gitu ya. Nggak ada kan karena ganjil. 9, nah, nggak ada kan ganjil. Gitu ya. 11, nggak ada kan ganjil. Nah tuh kan. 5, 7, 9, 11. Bener yang B. Jadi kita begitu tahu 5, yang ada 5-nya kan B. Nah, A-nya kan 1, nggak boleh ikut gitu ya. Yang C sama D-nya nggak ada 5. Jadi jawabannya udah pasti yang B. Gitu ya, biar hemat waktu ya. Kan ujian waktu sangat penting ya. Jadi cara-cara cepatnya, oke kita kembangkan ya. Nomor 20. Oke. Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas, terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin campak 2 kali lipat dari vaksin polio. Campaknya 2 kali lipat dari polio ya, 2P ya. Berarti campak sama dengan 2 kali polio gitu ya 2P ya. Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah C-nya saja. Ya, 2 kali polio tadi berapa? Jadi dari 30 ini kita membuang 3 yang tidak pernah diberi ya. Berarti berapa 30 dikurangi 3 adalah 27. 27. Ini yang sebenarnya kita perhitungkan ya. Karena yang 3 nggak ikut. Itu adalah campak ya. Yang tanya campak ya. Campak itu 2P. Adalah 2P. Ditambah yang polio adalah P. Tetapi ada yang ngerangkep 2 kali kan. 6 balita pernah diberi kedua-duanya. Nah, yang ngerangkep 2 kali ya dikurangkan. Gitu kan. Karena dia dihitung di campak dan dihitung di polio. Gitu. Nah, sekarang berarti yang kanan 2P tambah P adalah 3P. Begitu. Kemudian min 6 dipindah ke kiri jadi plus 6. 27 tambah 6 berapa? 33. Jadi yang polio adalah 33 dibagi 3, 11. Yang polio, yang ditanya apa ini? Yang ditanya campak. Campak adalah 2 kali polio, kan? Campaknya 2 kali polio. 2 kali 11 berapa? 22. Gitu ya. Jawabannya 22 tuh. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. 7 detik bisa nggak? Harusnya bisa dong. Yang penting paham tadi ya. Kalau paham ngitungnya kan gampang. Gitu ya. 2P tambah P kan 3P. 27-nya tambah 6, 33. Oh, P-nya 11 kalikan 2, 22. Gampang sih ya. Kalau paham. Jadi yang penting Maman Apik menekankan pahamnya ya. Oke. Perhatikan diagram panah. Rumus fungsi dari K ke L adalah, nah, K ke L ya. Ini kita cek aja 12 ke 18. Naiknya berapa ini? 16. Nah, kemudian dari 3 ke 5. Naiknya berapa? 2. Maka 16 dibagi 2. Itu kan gradiennya. Berapa 16 dibagi 2? Adalah 8. Nah, jadi rumusnya pasti 8X. Gitu ya. Jadi fx-nya adalah sama dengan 8x.
16 dibagi 2 adalah 8X. Kita cek saja. Kalau X-nya 3, 8 kali 3 berapa? 24. Ya, 8 kali 3, 24. Tapi kok jadi 12? Berarti harus dikurangi dengan 12. Kan? 8 kali 3, 24. Dikurangi 12. Cocok jadi 12. Ya, ini jawaban kita. Tapi nggak ada paman pilihannya. Ya, kalau nggak ada, kan sama-sama bisa dibagi 4. 4-nya dikeluarkan kan. Gitu ya. 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi 2X. 12 bagi 4 adalah 3. Jadi 4 kali 2X min 3. Oh, gampang paman. 7 detik bisa. Bisa. Kalau sudah paham. Jadi paman Apik lagi-lagi yang penting pemahamannya ya. Selisihnya 16 dibagi 2 adalah 8 ya. 8X gitu. Kesananya mudah. Boleh diulangi video paman Apik ya. Oke. Masih ada lagi nggak? Oh, ada. Ini tadi nomor berapa sih? Nomor 21. Berarti berikutnya nomor 22 dan 23 ya? Nah, ya benar. 22. Rumus fungsi fx ini ya. Fp-nya min 7, F3-nya Q. Maka nilai P tambah Q berapa? Oke. Fp-nya sama dengan min 7. Berarti 5P. X-nya diganti P kan ditambah 3. Sama dengan min 7. Gitu kan? Jadi kita ketemu P-nya. Gitu. 3-nya dipindah ke kanan jadi min 3 kan? Min 7 min 3 jadi min 10. Itu 5P. Berarti di sini kita peroleh P-nya sama dengan min 2. Gitu kan? Min 2. Nah, Q juga bisa kita hitung. Gitu. F3 sama dengan Q. Gitu. Masukkan. Nah, 5 kali 3 kan? 5X ya. 5 kali 3 adalah 15. Ditambah 3. Gitu ya. Sama dengan Q. Katakan F3 ini. Jadi Q sama dengan berapa? 15 tambah 3 adalah 18. Jadi 18 tambah min 2 atau 18 kurangi 2. 18 kurangi 2 adalah sama dengan 16. Gitu aja ya. Ternyata mudah, Paman. Ya. Yang ini termasuk mudah, yang bikin soal bagus lah ya. Oke, lanjut. 7 detik bisa ya. Ini juga 7 detik harus bisa ini. Gradien garis yang tegak lurus terhadap M adalah. Jadi kita perlu paham, M itu gradiennya berapa, naiknya berapa ini? 3. Gradien itu adalah prestasi. Naiknya 3 kan. Padahal usahanya berapa di sini? Nah, bergerak kan. Jadi prestasinya naiknya adalah 3. Gitu kan, 1, 2, 3. Nah, kemudian usahanya berapa? Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi M-nya itu prestasinya 3 dibagi 6. Itu M1-nya. M soalnya. Yang ditanya adalah M2 yang tegak lurus. Kalau M2 itu tinggal dibalik. 6 dibagi 3. Itu yang tegak lurus. Tapi dikasih tanda minus. Gitu ya. Itu tegak lurus. Oke. Jadi kalau M1 3 per 6, maka M2-nya 6 per 3. Bisa sederhanakan 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, tapi kasih min. Jadi jawabannya adalah min 2. Oke. Gampang kalau gitu, Paman. Ya memang gampang. Ya memang gampang. Gimana nih, Paman kebablasan ini? Mundurnya? Tidak. Paman Apik yang ini ya tadi ya. Oke. Jadi tinggal mundur saja, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba. Paman Apik latihan dong, Paman. Boleh, boleh. Mau latihan yang mana? Boleh, boleh, boleh. Paman Apik akan tunjukkan. Dari yang akhir atau awal. Gradien lah ya, yang terakhir tadi M ya. Yang terakhir tadi M, ini yang awal-awal udah ya. Jadi kalau M tegak lurus, itu tinggal dibalik saja. Gitu ya. Jadi kalau kita punya M1, misalkan sama dengan 1 per 3, maka kalau tegak lurus, M2 sama dengan 3 per 1. Tapi dikasih min, ini sama dengan min 3. Gitu ya. Enak kan? Gitu-gitu kalau tegak lurus. Wah, enak banget, Paman. Coba kalau M1 sama dengan 2 per 5, maka kalau tegak lurus, M2-nya harus tinggal dibalik. Tapi kasih min, gitu kan? Jadi M2-nya berapa? Silakan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share
Terima kasih.